Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Muhammadin abduhu wa rasuluhu Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari yang ke-7 malam yang ke-8 tahun Allah telah melimpahkan rahmat kepada kita semua yang sehat, semua yang diberikan oleh Allah kepada kita agar kita pandai menikmati syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah hadir dengan sehat. Mudah-mudahan kalau kita diberikan kesehatan semua yang ada di rumah ibu. Alhamdulillah Ustaz lebih baik dengan SMA. Judulnya hidup menunggu mati Islam ini. Kerja menunggu sholat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, kita mengambil ilmu. Setiap guru-guru yang ada di sini, mudah-mudahan kita sudah ada ilmu yang kita dapatkan di majelis taklim. Untuk guru kita, Ustaz Farid, guru semua tenaga guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ashkurullah azza wa jalla bi ni'matihi la tuhsuha. Yang saya hormati Bapak Haji Dr. Ramayudi, semoga Allah berikan beliau senantiasa kesehatan, istiqomah di dalam jalan dakwah, keberkahan rezeki dan waktu. Yang saya hormati Kiai Zul Amri yang memimpin sholat kita tadi, semoga Allah berikan beliau kesehatan, berikan Allah keberkahan umur, dan tentunya para jamaah az-zakir yang senantiasa setia bermujahadah, saling mengingatkan dan ikut berjuang dalam kebaikan. Insya Allah Allah akan berikan keberkahan yang nantinya kita akan tuai nanti di akhirat kelak. Rahmat Allah SWT, semuanya sehat ya. Alhamdulillah kita diberikan Allah SWT banyak kenikmatan yang tidak mungkin atau mustahil tentunya mampu kita hitung. Salah satunya Allah anugerahkan kita masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Yang kalau kita berpikir dan bermuhasabah, cepat banget ya waktunya. Ya. Kok tiba-tiba Ramadan lagi. Baju lebaran kemarin kayaknya masih mending, masih bersih gitu, belum bulukan. Nah, sudah mau beli lagi. Oh belum. Bilang sama suaminya, udah siapin anggaran. Ya taqarrubuz zaman. Kalau Rasulullah menyampaikan la taqumus sa'ah hatta yataqarrabuz zaman. Kiamat itu tidak akan terjadi kecuali zaman itu semakin berdekatan atau terasa semakin cepat. Fatakunus sanah kasahar. Setahun itu rasanya kayak sebulan, dan sebulan kayak sepekan, kayak seminggu, seminggu kayak sehari. Nah itu kalau ulama menyampaikan tentang syarah atau penjelasan hadis ini, bahwasanya yang hilang itu salah satunya adalah keberkahan waktu. Jadi kita ini kayaknya ngejar apa gitu di dunia itu. Makanya kenapa ada orang-orang yang di dunia itu letih karena yang
dirisaukan adalah perkara dunia saja, yang mendominasi adalah perkara dunia saja. Bedakan dulu dengan sahabat, dengan orang-orang saleh, yang dirisaukan adalah perkara akhirat. Makanya ketika mereka beribadah selalu dalam hatinya itu, ya Allah, taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana, gitu ya. Ya Allah, terima ya Allah puasa saya, sholat saya. Ada perasaan khawatir. Jangankan melakukan dosa, meninggalkan sesuatu yang itu ada nilai dampak kebaikan akhirat, itu rasanya ruginya luar biasa. Makanya kita pernah mendengar ada salah seorang sahabat yang ketika dia asik mengelilingi kebun kurmanya, ya kan, kemudian telat sholat asar, langsung kemudian pergi bergegas ke masjid dan kemudian terlambat jamaah. Lalu dia berpikir bahwa saya yang melalaikanku adalah kebunku, maka demi Allah aku infakkan kebunku di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bukan perkara yang mungkin dalam anggapan kita dosa, tetapi keutamaannya hilang. Itu dia udah risau Allah. Nah, kita ini kadang-kadang gelisahnya itu perkara sepele. Ibu-ibu beli baju lebaran, milihnya lama, butiknya udah jauh, atau ke Tanah Abang cari kain yang kira-kira ini nggak ada yang sama. Gak taunya kita pergi ke kondangan, ketemu sama dua orang bajunya persis sama. Itu kira-kira apa yang terjadi, Rahmatullah? Gelisah. Ya, gitu ya. Udah berjuang nyari baju, rupanya apa ada yang nah, lebih tragis lagi kalau ketemu taplak mejanya persis yang kita pakai. Atau kalau baju batik gitu sekarang itu kan macam-macam ya. Kalau di hotel tuh waiternya, pelayannya itu kadang-kadang pakai baju batik juga. Tuh ada yang pakai baju batik sama kayak waiternya. Ada yang ketinggalan drama Korea misalnya, itu sudah galau gitu, ada yang nggak dapat jatah takjil misalnya, yang harusnya tadi kebagian nasi kotak nggak dapat, itu gelisah. Kita ini masih dominan perkara-perkara dunia. Maka ketika kita masih mendominasi kegelisahan kita tentang perkara dunia, maka yakinilah hati kita akan semakin tertambat. Makin senang dunia, maka akan menimbulkan tiga hal. Yang pertama, menumbuhkan ketamakan. Kalau sudah tamak, yang hilang adalah rasa qanaah. Kalau hilang rasa qanaah, maka demi Allah dikasih duit berapapun akan merasa kurang. Makanya kalau ada orang dikatakan, gimana ya Ustadz ya caranya negara kita ini bebas dari korupsi? Oh, saya tahu Ustadz, naikkan gaji pejabat-pejabat. Kira-kira setuju nggak gitu? Pasti nggak setuju. Ada ya, dikasih 10 juta kurang, 100 juta 20 juta, apalagi 200 juta kurang, 1 miliar kurang. Orang yang gajinya besar itu aja masih sempat-sempatnya ngoplos bensinnya. Itu rumah yang besar, mobilnya berapa, masih kurang. Karena dihinggapi hatinya dengan sifat qanaah. Ada apa? Sifat serakah, tamak. Makanya kenapa ada kalimat indah, lau kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Demi Allah, kalau kamu itu punya hati yang qanaah, maka kamu dan raja-raja itu kedudukannya sama. Wah, kita sama orang kaya, pejabat, ya, kita sama orang yang punya perusahaan, kita sama orang yang punya sawit hektaran, kedudukannya sama. Di mana persamaannya, Bu? Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Lo yang kaya-kaya itu aja belum tentu merasa cukup. Maka hakikatul ghina,
Gina itu apa? Kekayaan yang sejati adalah ketika kita merasa cukup dengan yang Allah berikan. Nah gini Bu, kalau kita sudah merasa cukup, apa kemudian yang kita kejar? Kita ini kalau ingin bahagia itu nggak mungkin bahagia itu dibangun dengan sendiri. Ibu-ibu makan sendirian sama makan bareng-bareng enakan mana Bu? Beneran Bu, cepet habis dulu kalau bareng-bareng. Sendiri sendiri kenyang Ustaz. Pasti kita akan punya sepakat enakan bareng-bareng. Sholat aja enakan sendiri apa bareng-bareng? Beneran, nanti imamnya bacanya satu juz bingung. Nah, kita kan kalau sholat kan biasanya milih yang sedang-sedang saja. Alhamdulillah Zakir ini sedang-sedang saja ya. Enggak sholat yang 11 menit 23 rakaat, enggak sholat yang satu malam 3 juz, enggak juga ya. Sedang-sedang saja. Nah, kita ini Allah berikan kebaikan dari bentuk rasa qanaah tadi. Yang pertama tadi apa? Hilang ketamakan. Kemudian yang kedua dikasih orang itu apa? Malas beribadah. Orang itu kalau sudah dirinya itu senang dengan dunia, merasa panjang umurnya, malas beribadah. Ketiga, dia akan menunda-nunda amal soleh. Dia akan menunda-nunda amal soleh. Nah, ini dihinggapi tiga ini. Makanya tadi itu kalau sudah tamak, mau dikasih berapapun itu nggak bakal cukup, Nah, kemudian tadi itu saya sampaikan, kebahagiaan itu nggak mungkin berdiri sendiri. Halo Ibu, contoh begini, pernah dengar nggak ada berita kemarin berapa bulan yang lalu di Korea ya, ini bukan film Korea, ini beneran Korea, pesawat jatuh. Dengar ya, jatuh di nama pesawatnya Jeju ya. Pesawat jatuh, waktu mau landing tiba-tiba nggak bisa ngerem atau gimana, langsung menabrak pinggiran ini beton, meledak, meninggal hampir semuanya 170-an orang. Tapi alhamdulillahnya qadarullah ada yang masih hidup di paling belakang, pramugarinya sama pramugara, 2 orang. Kira-kira kita sebagai seorang muslim seneng nggak kita kalau ada yang hidup tuh? Seneng ya, walaupun bisa jadi keluarga kita meninggal di dalamnya, bisa jadi saudara kita juga meninggal di dalamnya, tapi kita dengar ada yang selamat, seneng nggak? Seneng. Tidak dengan negara yang ada di sana, Korea itu. Lihat berita-beritanya itu, itu orang Korea marah. Kok bisa itu masih ada yang hidup? Harusnya dia mati dong, harusnya dia ikutan mati dong. Itu yang hidup itu suruh mati saja. Jadi dibully. Yang 2 orang dalam keadaan juga nggak sehat, badannya mungkin sudah terluka parah juga tapi masih hidup. Dibully banyak orang di sana. Ketika saya baca berita itu, ya Allah, alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman. Kita bersyukur diajari Rasulullah SAW menjadi orang muslim. Kita ini kalau ada orang meninggal disebut apa Bu? Takziah. Apa takziah? Takziah itu kita itu merasakan apa kesedihan yang orang rasakan. Dia ditinggal ibunya, dia ditinggal saudaranya, kita juga merasakan, makanya kita ikut sedih, datang kita mensupport, takziah, kita menggugah hatinya supaya sabar, memotivasi supaya tidak berangsur-angsur sedih, kan gitu ya. Itu takziah. Kalau ada orang baru pindah rumah atau ada orang lahiran, kita datang, namanya apa? Tahniah. Tahniah itu apa? Merasakan kesenangan, kebahagiaan dengan apa yang dirasakan saudara kita. Itu indahnya Islam itu. Makanya kita nih jangan kebalik Bu ya. Ada orang yang dia demam meriang gara-gara tetangganya beli mobil, sampai dia itu suudonnya gini, kemarin duitku hilang 100.000, tiba-tiba tetangga beli Pajero. Kira-kira ada hubungannya enggak? Kemarin
uang saya hilang 50.000, tiba-tiba tetangga beli Nmax gitu ya. Itu saking seudonnya, saking hatinya itu bergemuruh karena merasa iri dan dengki. Makanya pernah ada suatu saat itu suami istri lagi makan di dapur. Dapurnya itu ada kacanya. Kacanya itu tembus ke jemuran tetangganya. Tiba-tiba istrinya bilang, Pak, tuh lihat tuh, jorok banget tetangga kita. Kenapa bu? Lihat nyucinya nggak bersih. Hah? Lihat baju-bajunya masih kotor. Tiba-tiba suaminya ambil lap, Bu. Kacanya dilap, dibersih. Tuh lihat bu, yang kotor bukan bajunya, yang kotor kacanya. Kadang-kadang kita tuh melihat orang lain buruk itu bukan yang buruk mereka, tapi yang kotor hati kita. Makanya kenapa kita ini bersyukur atas nikmat Islam. Kita ini memang siap untuk suatu saat pasti akan dicukupkan umurnya. Ya, ibu harus siap. Ada orang yang hati-hati naik motor, udah punya SIM, nggak pernah ngebut. Tiba-tiba ada mobil yang supir yang ngantuk, tiba-tiba kita kena. Misalnya, ibu tahu kan tahun kemarin saya kecelakaan, tahu ya, Rosalia Indah. Jadi tahun kemarin saya masih di sini ya. Nah, habis itu paginya saya khutbah di Pondok Ungu, sorenya pulang kampung, pagi dini hari kecelakaan, 8 meninggal. Masuk TV, saya masuk TV bu, bukan ceramah tadi ya, diwawancarai, itu dalam keadaan jahitan ini jahitan. Saya merasa ya Allah, ya hidup itu cuma menunggu mati, tapi ingat, menunggu bukan menunggu saja, bagaimana kita mengisi kehidupan kita. Makanya di surah Al-Mulk ayat 2 itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum Jadi alladzi khalaqal mauta wal hayata, maksudnya Allah itu menciptakan kematian dan kehidupan itu buat liyabluwakum, untuk mengujimu, bukan cuma menunggu saja, untuk mengujimu. Apa yang diuji? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal, itu artinya apa? Yang paling baik amalnya. Nah, ulama itu tafsir tentang ayyukum ahsanu amal itu yang paling baik itu bukan banyaknya bu, bukan banyaknya. Kalau banyaknya ibu 4 tambah 3 nanti cuma berapa pak? 12. Kalah sama yang 23 kecepatan cahaya itu, yang cepat banget. Banyakan sana. Tapi bukan banyaknya. Ada orang yang sehari baca 10 juz, ada 5 juz, ada. Tapi habis itu berhenti, dia nggak baca Quran lagi, nunggu tahun depan. Jadi bukan banyaknya, tapi meskipun sedikit, tetapi istiqomah. Ibu meskipun bisanya sholat duha 2 rakaat, ya sudah lakukan. Bisa witir ketika malam, misalkan 3, ya sudah lakukan ya. Bisa cuma 2 lembar, Ustaz saya sehari, nggak apa-apa, sehari 2 lembar. Syukur-syukur bisa ada sholat 2 lembar, berarti 1 hari 1 juz. Kelihatannya ringan tapi ayyukum ahsanu amal, yang bukan yang banyak amalnya, tapi yang paling baik kualitasnya. Ada juga ulama lain yang menafsirkan ayyukum ahsanu amal itu, ahsanu amal, amalan yang baik itu adalah sering-sering mengingat kematian. Makanya bu, kebahagiaan ini sebelum penutup nih bu ya, kebahagiaan paling besar itu, halo, bukan ketika anak kita bawa ijazah doktor, bukan ketika anak kita ngasih kita hadiah mobil. Itu bahagia iya, tapi bukan a'dham sa'adah, bukan kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan yang luar biasa adalah saat dimana tiba-tiba kita melihat anak kita ambil wudhu, kemudian dia ambil sajadah, kemudian dia sholat,
habis sholat dia angkat tangan, dia doa, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita dengar itu semua, demi Allah itu kebahagiaan yang luar biasa. Nanti ketika kita meninggal, doa itu akan senantiasa dibaca sama anak kita. Makanya kita berharap bahwasanya kita punya jariah yang banyak. Ya Allah, punya jariah yang banyak. Salah satunya waladun sholihun yad'u anak soleh, ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kalau saya nggak bisa ngajar, saya support tempat-tempat ngajar. Ibu nggak bisa duduk di sini, ibu bisa mensupport az-zakir mungkin dengan apa yang kita mampu, kita punya. Waktu kita hadir di sini itu sudah mensupport az-zakir. Tapi berapa Allah SWT itu kebahagiaan yang luar biasa. Tidak ada orang tua yang tidak bahagia ketika melihat anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Makanya kenapa Umar bin Abdul Aziz itu ketika meninggal itu nggak mikirin, nak nanti kamu tak kasih uang ya, biar kamu nanti dapat aset di sini ini. Nah kamu saya kasih jabatan ya jadi wapres. Nah kamu saya kasih ini, saya enggak. Umar bin Abdul Aziz cuma menasihati anaknya. Al-awliya, kata beliau itu, orang-orang yang dekat dengan Allah. Yatawalla sholihin, nanti yang ngurus kamu itu Allah. Jadi jangan merasa bangga, wah kita yang masih rezeki anak, kita yang melindungi anak. Enggak, kita sampaikan kepada mereka, bapak itu nggak bisa melindungi kamu kan? Kamu nggak sholat subuh, terus kemudian nanti saya yang bela kamu, nggak bisa. Kamu nggak puasa, nanti kamu di neraka. Saya Abi nggak bisa menyelamatin kamu, nggak bisa. Amal soleh kamu, ya tawalla sholihin, Allah nanti yang ngurus kamu kalau kamu jadi orang soleh. Makanya ibu, kita ini kan dititipi banyak hal. Kita dititipi umur, kita dititipi kesehatan, kita dititipi rezeki berupa rumah, kendaraan, mungkin rezeki berupa deposit, berupa uang, kita dititipi mungkin apalagi banyak hal. Jadikan titipan-titipan Allah itu tangga-tangga kita menuju akhirat kelak. Oke, Allah Subhanahu wa taala, ada seorang yang bertanya, wahai guruku, aku ini termasuk anak soleh atau bukan ya? Wahai guruku, kalau mungkin perempuan, aku ini termasuk anak yang soleh bukan? Apa yang dikatakan gurunya? Kesolehanmu itu tergantung seringnya engkau mendoakan orang tua. Kalau kamu jarang mendoakan orang tuamu, kamu kan lalai mendoakan orang tuamu, maka diragukan kesolehan kamu. Karena itu sesuai dengan yang disabdakan Rasulullah, anak soleh itu adalah waladun sholihun ya Allah, yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Makanya kita ini walaupun orang tua kita sudah meninggal, apalagi masih hidup, jangan lupa kita mengangkat tangan, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka insya Allah Allah akan berikan kita keberkahan dalam hidup. Dan terakhir, umur kita tidak banyak, umur kita ini pendek. Tahu umurnya umatnya Nabi Nuh alaihissalam? Nabi Nuh itu umurnya berapa? Ada yang tahu? 950 tahun. Mau dikasih umur segitu? Mau dikasih umur segitu? Sampai ada atar cerita dulu itu, ketika di zamannya Nabi Nuh itu ada seorang ibu yang menangisi anaknya masih kecil. Tahu umurnya anak, umurnya berapa itu? 60 tahun. 60 tahun itu masih kecil. Maka disampaikan, wahai fulanah, wahai ibu, kenapa engkau menangis? Maka dijawab, aku menangisi anakku. Berapa umurnya? 60 tahun. Maka disampaikan, nanti akan ada suatu masa yang umur umat ya. Nanti akan ada umat yang umurnya itu kurang lebih umur anak. Kaget ya, pendek banget umurnya gitu dalam hati. Maka dia mengatakan, kalau saya dikasih umur segitu, tidaklah aku akan gunakan kecuali akan bermujahadah mendekat kepada Tuhanku, pada Robku. Maka kita ini umurnya sedikit,
mendominasi dunia, ya masih senang sama syahwat. Semoga Allah memberikan kita kebaikan fit dunia wal akhirah. Maka kita hafal doa sahur jagat. Oh, Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. itu doa yang terbaik. Semoga Allah memberikan kita kebaikan sampai nanti di babak final. Ini masih penyisihan ya, kualifikasi awal sampai 10 itu kualifikasi. Banyak yang berguguran. Nanti ada kuarter sebelum final itu 11 sampai 10 itu banyak yang berguguran. Nah, apalagi finalnya nanti fi asyri al awakhir 10 Ramadan terakhir itu finalnya harus lebih semangat lagi namanya babak final. Ada yang sudah berguguran, dia tuh di masjid-masjid yang penuh-penuh, jangan-jangan di sini juga ada awalnya penuh, kualifikasi udah berguguran. Moga-moga yang hilang cepat kembali, ya, yang lepas cepat kembali bergabung dengan kita untuk mendapati babak final nanti, mendapati maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum fi riayatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kata-kata bijak tentang kematian bisa kita renungkan dari tafsir dari Ustaz Syukron. Kematian adalah pastian. Hidup adalah sementara. Jangan sia-siakan waktu, karena hidup tidak akan selamanya. Kita hanya tamu di dunia ini. Kematian sudah menunggu di ujung perjalanan kita. Mati bukanlah akhir tetapi akhir dari perjalanan hidup kita selanjutnya.